Lagi dan lagi MU kalah 3-0 lawan Brentford di kandang Brentford. Bukan 3-0, 3-1. Ada satu gol dari Sesko ya. Padahal bagus loh. Sesko akhirnya mencetak gol. Tapi sayang amat sayang, kemenangan tidak diraih oleh MU walaupun dapat gol debut dari Sesko. Waduh. Apa yang salah ya dari MU ya? Bingung gue mah. Apakah Bruno Fernandes yang tidak mampu mendobrak pertahanan lawan atau mengorganisir permainan MU itu sendiri? Secara penguasaan bola MU bagus banget. Tapi sayang, sangat disayang, efektivitas tidak bisa didapat oleh pemain MU. Selalu buang-buang peluang, selalu tidak bisa mengkonversikan peluang menjadi gol. Bahkan lini belakangnya juga semakin amburadul. Aduh, gue bingung nih, kenapa ya Sean Lemons ini tidak dicoba sekali gitu ya di Premier League. Mungkin akan ada sedikit perubahan di lini belakang, kepercayaan dirinya mungkin akan lebih tumbuh lagi. Walaupun secara pengalaman tidak sebesar Bayindir ataupun Onana kemarin ya, tapi ya kudu dikasih kesempatan lah ya Sean Lemon ini. Siapa tahu dia menjadi salah satu kiper yang bisa diandalkan ke depannya gitu loh. Ya nggak ada salahnya lah untuk coba. Amorim nih gue bingung ya, kalau udah setak nggak bisa ada plan B plan C gitu. Apa sih yang dilakukan oleh Amorim? Selalu begitu, ketika kalah bingung dan ya udah kebingungan aja, mau masukin pemain apapun juga tetap strateginya itu, dan ketika tidak berjalan udah nggak ada yang bisa diharapkan lagi. Kalau menurut gua yang harus dievaluasi sih kayaknya Bruno Fernandes ya. Crenches mengkreasikan serangan ini jadi semakin menurun dan kepercayaan Bruno Fernandes juga semakin drop ya. Perlahan-lahan pemainnya juga sudah tidak sebagus kala zaman Ole. Waktu Bruno Fernandes mendapatkan kepercayaan dirinya, premnya udah turun gitu ya. Apakah layak ya musim depan Bruno Fernandes dibuang? Ya sebenarnya sih sangat disayangkan ya. Untuk secara kontribusi dia sudah melakukan segalanya ya di MU. Cuman untuk memperbaiki performa dan kualitas kayaknya sih kedepannya kayaknya Bruno Fernandes harus dibuang. Mumpung lagi ada nilainya gitu loh. Ntar beli pemain yang benar-benar bisa diandalkan lah. Jangan pemain-pemain mentah lagi lah, pemain yang benar-benar diandalkan gitu, yang udah dapat premnya di klub lain gitu. Kali-kali lah gitu. Pemain besar kayak waktu dulu kan ada Ronaldo, Cavani, semua yang bintang-bintang besar yang masih bersinar di kala itu masuk ke MU. Kalau sekarang kayaknya udah nggak ada tuh berita transfer pemain yang jago masuk ke MU. Karena rata-rata pemain yang biasa-biasa aja gitu ya. Bisa dibilang kelas harga pasarnya menengah ke bawah gitu. Menengah lah jatuhnya lah. Mungkin bisa diakalin dengan harga-harga yang pas. Tapi kalau menurut gue sih bukan masalah harga ya. Ini lebih ke pemain mana yang cocok untuk datang ke MU. Apakah pemain-pemain bintang sekaliber pemain PSG kayak kemarin Donnarumma mungkin. Donnarumma langsung tune in loh, langsung klop gitu di City. Kenapa MU nggak beli kayak gitu? Kan kemarin juga ada Emi Martinez ya, nggak dicoba dibeli gitu, walaupun kesepakatannya dengan Sancho ya kalau nggak salah ya, sama Aston Villa tidak bisa dibeli gitu. Mungkin Aston Villanya lagi kurang duit. Kedepannya mungkin MU cobalah berpikir ulang bagaimana caranya memenangkan pertandingan, terutama nih masalah efektivitas serangan ya. Peluang-peluangnya sudah cukup baik, cuman kayaknya penyelesaian akhir sampai golnya ini belum dapat gitu. Sesko ya sudah cukup oke sih, cuman masih belum padan lah. Semoga kedepannya MU bisa jauh lebih baik lagi. Oke, kita nantikan pertandingan MU berikutnya. Glory Man United.